Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan RP 15 2023 007 bersama dengan rekan saya Nalendra Zaradiva dan juga Alonza Nara. Di sini saya membuat diagram study case yang diberikan oleh Bapak untuk UTS 2. Study case-nya kurang lebih untuk yang study case 2. Nah, ini case study 1 dan case study 2. Di case study 2 ini Anda adalah seorang cloud engineer. Manajer IT meminta membuat sistem untuk memantau suhu ruang server dan mengirim peringatan jika suhu terlalu tinggi. Jadi nanti akan ada peringatan ke email untuk suhu yang terlalu tinggi. Nah, di sini kalau tidak salah ini email semua ya, nggak sama SMS. Jadi suhu 30 email, suhu 35 derajat juga email. Nah, untuk komponen yang akan digunakan, komponen AWS yang akan kita gunakan adalah API Gateway, Lambda, DynamoDB, SNS, CloudWatch. Kita sebisa mungkin ikuti petunjuk dari sini ya. Jadi di sini tugas kita yang pertama adalah desain arsitektur. Buat diagram sederhana yang menunjukkan aliran data dari input sampai penyimpanan, komponen AWS yang digunakan, interaksi antar komponen. Baik. Jadi di sini kita merancang sebuah sistem serverless yang efisien untuk memproses, menerima, menyimpan, dan mengirim notifikasi data suhu. Nah, alurnya seperti ini. Alur dimulai ketika users atau pengguna atau sumber data mengirimkan data suhu ke sebuah endpoint HTTP. Nah, komponen API Gateway bertindak sebagai gerbang atau pintu masuk publik untuk sistem. Nah, ini jadi publik si API Gateway itu ya. Ia menerima data dan meneruskannya ke langkah berikutnya. Nah, si API Gateway secara otomatis memicu fungsi AWS Lambda. Nah, logika pemrosesan ini ada di AWS Lambda. Fungsi Lambda adalah otak dari sistemnya. Jadi, si Lambda ini menjalankan semua logika yang diperlukan, termasuk nantinya validasi data suhu yang masuknya, terus diperiksa apakah suhu melebihi ambang batas yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada penyimpanan data. Kita gunakan DynamoDB sebagai salah satu tugasnya. Fungsi Lambda itu akan mengirim dan menyimpan data suhu yang masuk ke dalam database yang namanya Amazon DynamoDB. Nah, ini memastikan semua pembacaan suhu tercatat dan dapat diakses untuk laporan atau analisis di kemudian hari. Untuk sistem notifikasinya gimana? Nah, sistem notifikasinya, jika suhu yang diterima melebihi ambang batas yang telah ditentukan, tadi 30 derajat dan 35 derajat, fungsi Lambda akan mengirimkan pesan ke Amazon SNS atau singkatannya Simple Notification Service. SNS nanti akan bertindak sebagai perantara yang secara otomatis meneruskan pesan tersebut ke semua pihak yang berlangganan. Dalam kasus ini, notifikasi akan dikirimkan ke alamat email dosen atau manajer. Baru habis itu ke email. Nah, secara keseluruhan, arsitektur ini bersifat sesuai dengan tugasnya serverless dan event driven. Artinya, sumber daya hanya akan berjalan dan memakan biaya saat ada data yang masuk. Jadi, ini bisa jadi solusi yang sangat hemat dan scalable. Itu. Selanjutnya kita bahas terkait dengan AWS console-nya. Nah, kita sudah buat desain arsitektur. Selanjutnya kita akan menyiapkan database terlebih dahulu. Nah, kita siapkan database-nya dengan ke DynamoDB di sini. Di sini sudah ada DynamoDB, kita klik. Sorry, ini enaknya. Nah, DynamoDB. Habis itu, teman-teman kalau misalkan di DynamoDB-nya belum punya database, tinggal dibuat aja buat tabel di sini. Tapi karena kita sudah ada tabelnya, kita lihat aja tabel di sini ada apa. Nah, kita
nanti teman-teman berikan nama yang deskriptif ya. Karena kita membaca temperatur, jadi kita kasih nama temperatur readings di sini. Nanti tunggu sampai statusnya aktif. Nah, ininya partisinya ada PK di sini, kunci partisinya PK, tipe datanya string, terus kunci sortirnya juga di sini ada SK, tipe datanya string. Gitu. Nah, lalu di create tabel. Kalau tabel sudah dibuat, selanjutnya kita masuk ke otaknya, ke lambda-nya. Nah, di lambda ini kita akan memberikan kode si logikanya lah, kode logika Python-nya. Kita buat di sini function. Teman-teman yang belum punya function, create function aja atau buat fungsi. Nanti pilih author from scratch, lalu beri nama yang jelas. Misalnya di sini proses temperatur data. Kita klik. Nah, runtime-nya saya pilih Python 3,9 atau mungkin bisa Python yang terbaru, intinya pilih yang paling stabil. Lalu di sini kita create new role juga. Ada permissionnya dipilih create a new role with basic lambda permissions. Itu kalau misalkan mau buat fungsi, tinggal di create function. Lalu setelah itu setelah fungsi dibuat, di sini tuh nanti ada, bukan panjang gini ya, ada biasa aja. Nah, habis itu kita tempelkan kodenya. Ini kodenya kurang lebih kayak gini. Intinya ini kode untuk peringatan gitu-gitunya lah. Ada logikanya juga, if. Nah, pakai Python ya. Habis itu teman-teman kalau sudah buat kodenya dari atas sampai bawah, teman-teman klik deploy. Ini untuk menyimpan si kode yang tadi diubah, atau yang tadi dibuatkan kodenya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya SNS, Simple Notification Service. Nanti teman-teman di SNS bisa klik topik, lalu nanti buat topik, pilih tipenya standar, kasih nama juga. Di sini topiknya temperature alerts atau peringatan suhu. Nah, biarkan default aja, pengaturan lainnya tinggal create topik. Habis itu diklik temperature alertnya, lalu di sini ada ARN. Nah, ini ARN-nya disalin aja, nanti buat pasti butuh lah ke depannya. Nah, di sini juga ada yang namanya langganan atau subscription. Tinggal dibuat aja langganannya, terus protokolnya pilih email. Nih contohnya kayak gini nih. Di sini protokolnya pilih email. Habis itu, nah ini mau kemana sih? Nanti notifikasinya dikirim kemana? Kalau saya renova05@gmail.com, create subscription. Habis itu ya di ini aja, dibuat aja di sininya. Nanti kalau kita udah dibuat di sini, statusnya tuh nanti harus dikonfirmasi dulu. Nah, habis itu kita masuk aja ke emailnya. Ke emailnya tuh nanti akan ada dari AWS-nya. Habis itu tinggal klik diklik dikonfirmasi dulu gitu, confirm subscription. Karena kalau tidak dikonfirmasi, sampai kapanpun nggak akan pernah nerima notifikasinya. Nah, kembali ke halaman lambda tadi, di proses temperatur data, klik di bagian mana ya, proses temperatur data, konfigurasi. Habis itu ada permission. Nah, ini oke. Nah, di permission ini, di execution role di sini diklik aja. Ini nanti dibawa ke IAM console. IAM console ini nanti diklik tombol add permissions di sana. Nah, di sini kita klik tambahkan izin juga di sini.
kita nambahin ada Amazon DynamoDB full access. Habis itu di searching aja nantinya ya, ada soalnya tambahkan izinnya. Terus SNS juga, SNS full access. Habis itu oh iya, ini aja soalnya ini otomatis ada kalau nggak salah ya, OS Lambda Basic Execution Law. Nah, setelah itu kita coba untuk menghubungkan Lambda dengan layanan lain dan membuat trigger API gateway-nya. Kembali ke halaman Lambda tadi, di sini proses temperatur data, konfigurasi, terus environment variable lingkungan. Kita klik di sini, terus kita klik edit, habis itu kita add di sini. Nah, add-nya, key-nya ini bebas, key-nya namanya apa, terus nanti value-nya di sini nama tabel DynamoDB-nya ya. Kalau tadi saya temperature reading, terus SNS topic earn, ini kita tadi yang disalin itu, yang SNS tadi. Earn-nya ditempel di sini. Lalu kita save. Habis save, kita buat trigger API gateway-nya. Caranya gimana? Ke function overview kalau nggak salah ya di sini ya. Nah, ini function overview. Terus add trigger di sini, trigger terus pilih API gateway. Saya sudah pilih API gateway triggernya. Nah, terus habis itu kita klik di sininya. Nah, setelah itu API gateway. Habis itu kita pilih tipe API-nya ya, pilih tipe API-nya. API-nya kita HTTP API. Terus security-nya juga ya klik open aja di sananya nanti. Habis itu di add nantinya jadi kayak gini nih. Nah, setelah beberapa saat trigger dibuat, habis itu kita ya masuk aja di sini, masuk aja ke API gateway-nya. Nanti ada inilah kayak titik akhir API-nya, endpoint-nya kelihatan tuh. Nah, setelah ini artinya kita udah beres nih si case tadi 2 tuh. Kita selanjutnya tahap testing. Cara tahap testingnya gimana? Tahap testingnya kita ke REST ini aja. Bukan REST, ke Postman, kita open. Ke Postman kita open. Nah, ini kemarin kita udah coba testing tuh, testing CC namanya, testing cloud. Kita coba di sini suhunya 39 misalkan. Wah, ini panas banget 39. Kita send. Invalid input, minute must be in 0. Oh, ini menitnya. Ntar coba di ini aja 37. Ini tuh minute tuh berarti kalau nggak salah di mana ya, Pak wait. Oke, sekarang kita coba send. Oke, temperature reading process successfully, server room ininya. Nah, alert levelnya emergency. Karena alert levelnya emergency dan notification send-nya di sini tertera bahwa notification send-nya itu true. Nah, kemungkinan besar pasti si notifikasinya tuh, alertnya tuh dikirim ke alamat email yang tadi kita
sudah buatkan atau jadi endpoint. Nah tadi errornya ternyata ada di sini ya, ada di, bukan error sih, ini lebih ke apa ya tadi, di ini harus tambahin time delta juga di from date time import date time time zone time delta. Habis itu di is duplicate reading juga. Nah di bagian sininya tadi ada beberapa perubahan, terus kita deploy dengan perubahan yang ada, dan kita cek tadi kan sudah di send ya nih, baru 37 jam ya 2025 0822. Kita cek email, tuh di sini yang terbaru ya tuh 907 sekarang 908. Artinya kita sudah berhasil. Darurat, suhu berbahaya di server room 37 derajat, intervensi langsung diperlukan. Itu. Atau kalau misalkan kita mau coba suhunya 18 misalkan ya, temperaturnya 18, ini nggak bakal dikirim si notificationnya. Suhu normal. Bentar. Suhu normal. Oh, ya, skenario pengujiannya ini ada suhu normal, suhu peringatan, suhu darurat, data tidak valid, dan data dengan nilai kosong. Oke. Berarti tetap ada ya, tetap ada. Nih, kita coba cek. Kalau nggak salah, oh iya ini. Oh nggak, berarti ini jika suhu lebih dari 30 derajat kirim notifikasi email, jika suhu 35 derajat kirim notifikasi email. Tadi 37 ya, 37 lebih dari 35. Kita coba sekarang 3 berapa tadi? 30 berarti 31, coba ya. Critical tuh. Tadi emergency, critical, normal, kita critical cek apakah critical masuk. Nah, ternyata critical masuk tuh di sini. Jadi emergency sama critical sudah masuk. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan untuk ETS 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.